Bab 14.2, Upacara Kelanjutan Garis Darah 4. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saat menghadapi monster di labirin, melawan mereka secara langsung dan mengalahkan mereka untuk melewatinya tidak selalu merupakan jawaban yang benar. Troll di labirin ini adalah salah satu contohnya. Dengan tubuh besar mereka yang membuat mereka tidak nyaman untuk bergerak cepat dan reaksi lambat mereka, daripada pertarungan yang tidak bisa dilewati, mereka malah harus dilihat sebagai jebakan yang mengharuskan Anda mencari celah untuk lolos. Hanya dua orang yang berani melawan troll itu adalah Gargit dan Eugene. Gargit mengeluarkan raungan sengit. Meskipun dia tidak berhasil keluar dari pertarungan secara utuh, Gargit yang pemberani akhirnya mengalahkan troll jahat itu. Gargit mengeluarkan pedang besarnya yang bersarang di dada troll itu dan melepaskan teriakan lagi. Dengan raungan ini, dia merayakan kemenangannya dan kelangsungan hidupnya. Tapi kemudian dia kehilangan semua kekuatannya yang tersisa dan harus jatuh di atas troll itu. Sepertinya aku menerima terlalu banyak pukulan. Meskipun Gargit mungkin bangga dengan ototnya, serangan troll itu sangat kuat. Dia berpikir bahwa beberapa tulangnya bahkan mungkin patah. Itu menyakitkan. Gargit meludah dari sela-sela gigi yang terkatup. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada ketika dia terkena panah atau ketika dia bertabrakan dengan bola besi yang bergulir itu. Meskipun dia tahu bahwa semua sinyal rasa sakit ini adalah tipuan sihir. Hal-hal yang menyakitkan tetap menyakitkan. Sambil menahan air mata yang menyengat, Gargit berguling dari tubuh troll itu dan berdiri. Kemudian, sambil berpegangan pada dinding untuk menopang, dia mulai terhuyung-huyung ke depan. Karena saya telah menerima cedera seperti itu. Yang lain mungkin juga. Dia tahu bahwa Dezra kuat dan Eugene bahkan lebih kuat darinya. Namun, mereka seharusnya tidak lebih kuat dari troll. Bagaimana tubuh mereka yang rapuh bisa melawan troll sebesar itu? Berbeda dengan semua kekhawatirannya, Dezra benar-benar baik-baik saja. Tanpa menghadapi troll secara langsung, dia malah menemukan celah dalam serangannya dan berhasil melewati troll itu. Itu juga berlaku untuk Qian dan Ciel. Qian dan Ciel benar-benar bertemu di sepanjang jalan. Sejak itu, Ciel menolak untuk memimpin dan malah diam-diam membujuk Qian untuk membuka jalan. Sebenarnya sangat mudah baginya untuk melakukannya. Saudaraku, jalan mana yang harus kita ambil? Tanya Ciel. Tidak bisakah kamu mengatakan itu? Qian berkata dengan tatapan menghina. Aku tidak begitu yakin. Idiot ini, kita berdua membaca buku yang sama, jadi bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Lihat saja aku. Qian tidak pernah merasa minder dengan adiknya, Ciel, yang lahir beberapa detik lebih lambat darinya. Sebaliknya, sambil percaya bahwa dia harus menjadi panutan bagi saudara perempuannya, dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk pamer di depannya. Itu juga berlaku untuk situasi saat ini. Dari saat kata, tidak yakin keluar dari bibir adiknya, Qian telah memutuskan bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan sikap superior di depan adik perempuannya. Karena dia baru saja dipermalukan beberapa hari yang lalu tepat di depan matanya, dia berpikir bahwa sekaranglah saatnya untuk mengembalikan citranya yang ternoda. Jangan ketinggalan dan ikuti aku dari dekat. Bagaimanapun, ini adalah labirin yang dibuat oleh kepala penyihir Menara Merah, perintah Qian. Mengapa itu penting? Ciel bertanya dengan naif. Itu berarti kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Monster bahkan mungkin tiba-tiba muncul di depan kita. Atau sesuatu yang aneh mungkin jatuh dari langit-langit. Sesuatu seperti hantu. Idiot, di saat seperti ini, kamu seharusnya bertanya-tanya tentang undead, bukan hantu. Apakah kamu tahu apa itu undead? Mereka seperti zombie dan ghoul, kan? Betul sekali. Disebutkan dalam buku yang kita baca bersama tentang labirin yang dibuat oleh penyihir hitam jahat. Itu menjadi kuburan para petualang bodoh yang dibutakan oleh harta karun itu. Dikatakan bahwa para penyihir hitam di masa lalu akan membuat antek-antek undead dan chimera dari para petualang yang mati di labirin mereka. Tapi kepala penyihir Menara Merah bukanlah penyihir hitam. Itu mungkin masalahnya, tetapi Anda tidak pernah tahu. Mayat hidup mungkin muncul sebagai semacam ilusi. Aku benci hantu karena mereka menakutkan, aku Ciel. Aku tidak takut apapun, Qian membual. Sejujurnya, Qian juga takut pada hantu. Ketika dia masih sangat muda, ketika si kembar berbagi kamar yang sama, mereka dirawat oleh seorang pengasuh yang membacakan berbagai macam cerita untuk mereka setiap malam. Terkadang, ketika pengasuh mereka membacakan cerita menakutkan, Qian tidak akan bisa tertidur sepanjang malam karena dia dengan sia-sia mencoba mengawasi ruang di bawah tempat tidurnya dan di dalam lemarinya. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan ketakutan yang begitu memalukan di depan adik perempuannya. Kenapa dia harus mulai berbicara tentang hantu tiba-tiba? Qian berpikir dalam hati sambil menekan getaran di tubuhnya dan terus menatap langit-langit. Sesuatu yang aneh, yang dia bayangkan jatuh dari langit-langit, paling-paling, adalah laba-laba atau monster jenis lain. Dia bahkan tidak mempertimbangkan hantu. Tentu saja, Ciel sengaja mengangkat topik tentang hantu. Dia tahu betul bahwa kakaknya telah takut hantu sejak mereka masih muda, dan dia ingin menggoda kakaknya, yang terus mondar-mandir dengan angkuh saat dia terus maju. Akan menyenangkan jika sesuatu muncul untuk mengejutkan saudaraku, pikir Ciel nakal sambil mengikuti di belakang Qian. Pada titik tertentu, garpu berhenti muncul di jalan.
Namun, bukan berarti jalan terus lurus saja. Sebaliknya, ia mulai membengkok ke sini dan ke sana ketika jalur yang berbeda mulai bergabung bersama. Setiap kali ini terjadi, Qian dipenuhi dengan kehati-hatian pada pemikiran bahwa sesuatu mungkin muncul dari sudut. Karena kakaknya tidak segera berteriak, seperti yang dia harapkan, Ciel perlahan mulai bosan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menusuknya dari belakang. Jika dia melakukannya, Ciel berpikir bahwa kakaknya mungkin akan membuat kejutan yang cukup lucu. Kapan waktu terbaik untuk itu? Karena kakaknya telah waspada, untuk saat ini, dia harus menunggu sampai dia hampir sepenuhnya rileks. Saudaraku, apakah menurutmu Yujin masih di labirin? Tanya Ciel. Bajingan itu adalah seseorang yang mengalahkanku. Tidak mungkin dia akan dijatuhkan oleh monster atau jebakan, Qian mengakui dengan enggan. Tapi ada kemungkinan dia terjebak dalam jebakan. Di antara semua jebakan yang saya lihat, ada satu jebakan yang nyaris tanpa dasar. Jika dia terjebak dalam hal itu, bukankah dia tidak akan bisa keluar? Itu mungkin, Qian mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Berkat ibu kami belajar banyak tentang labirin sebelum kami masuk, tetapi yang lain mungkin tidak bisa melakukan itu. Terutama Yujin, karena dia adalah anak desa, dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu labirin. Tapi akan menyenangkan jika kita semua bisa bertemu di tengah. Hei, apa yang menyenangkan tentang itu? Orang-orang itu adalah pesaing kita. Tapi bukankah ayah mengatakan bahwa tidak ada kebutuhan nyata untuk bertarung dan bersaing satu sama lain? Mendengar kata-kata ini, Qian mengerucutkan bibirnya. Akhirnya, dia berkata, dia mungkin mengatakan itu, tetapi dia juga tidak mengatakan bahwa kita tidak diizinkan untuk bertarung. Jadi jika saya akhirnya bertemu dengan seseorang, maka saya akan melawan mereka. Apakah kamu pikir kamu akan menang? Saya kalah saat itu karena saya sombong. Jika kita bertarung lagi, maka aku pasti akan menang. Betulkah? B. Pasti. Meskipun itu yang dia katakan, Qian tidak bisa memastikan kemenangannya. Dia ingat betapa sakitnya ketika Yujin memukulnya, serta tatapan dingin di matanya. Tubuhnya hampir mulai gemetar tak terkendali. Mungkin karena pembicaraan hantu sebelumnya yang membuatnya gelisah, tapi dia harus lebih fokus untuk menjaga dirinya agar tidak gemetar. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak perlu, Ciel, sembur Qian sambil berbalik untuk melihat Ciel. Ciel menjulurkan lidah padanya dan hanya tersenyum. Dengan pandangan terakhir pada adiknya, Qian berbalik ke depan dan berkata, aku harus fokus, Ark. Saat mereka berbelok di tikungan, seorang wanita berlumuran darah tiba-tiba muncul dari terowongan samping. Mata Qian melebar, dan pupilnya mengecil saat dia memotong kata-katanya dalam jeritan. Kiyah, terdengar tangisan kembali. Dari dalam terowongan samping, Dezra telah mendengarkan suara percakapan yang mendekat. Dia menyadari bahwa itu adalah Qian dan Ciel, dua pesaingnya dalam upacara kelanjutan garis darah. Dia berpikir untuk mengejutkan mereka dengan penyergapan jika mereka mengabaikan penjaga mereka, tapi Dezra adalah orang yang akhirnya dikejutkan oleh teriakan keras Qian, dan dia melepaskannya dengan teriakannya sendiri sebagai balasannya. Konten iklan. Ark. Wah. Saat dua tangisan mereka bercampur satu sama lain, Ciel meraih perutnya dan tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan ini. Setelah berteriak seperti ini selama beberapa waktu, Qian akhirnya kembali sadar dan malah menghunus pedangnya. Dezra, kamu berani mencoba mengejutkanku? Tanya Qian. Aku yang kaget. Dezra membela diri. Dezra lebih muda dari Qian. Selain itu, karena dia berasal dari garis keturunan, dia tidak bisa merasa percaya diri berbicara dengan Qian. Jadi sebagai gantinya, dia melompat sedikit dan mundur beberapa langkah. Penyergapannya gagal total. Kenapa aku mengagetkanmu? Dan Anda, ada apa dengan penampilan Anda? Kamu berpakaian seperti itu karena kamu ingin melompat keluar dan membuatku takut. Ucap Qian kesal. Ini karena aku terluka. Jangan berbohong padaku. Dezra merasa seperti akan meledak sesuatu dari ketidakadilan tuduhannya. Dia harus melewati semua jenis jebakan, monster, dan troll raksasa hanya untuk sampai sejauh ini. Tidak peduli seberapa dewasa sebelum waktunya Dezra untuk usianya, luka ringan tidak dapat dihindari. Alasan untuk wajahnya yang berlumuran darah adalah karena dia telah menyerempet dahinya dalam perjalanan ke sini. Aku tidak bisa memaafkanmu. Kamu berani mengagetkanku. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan tahu apa yang Anda rencanakan? Anda berencana menyergap kami setelah Anda mengejutkan kami, kan? Qian menggonggong. Tidak, aku tidak. Dia benar-benar menemukan kebenaran, tetapi Dezra bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mencoba rencananya sebelum rencana itu hancur. Dezra mengerang frustrasi dan berbalik. Kemudian dia mulai melarikan diri dengan kecepatan penuh. Saudaraku, dia melarikan diri. Dia berani. Qian benar-benar marah. Dia telah dibuat berteriak dengan cara yang tidak sedap dipandang di depan adik perempuannya. Dezra benar-benar kejam telah melompat ke arahnya sambil berpura-pura menjadi hantu. Itu bahkan lebih penuh kebencian daripada serangan mendadak Yujin. Itu sebabnya dia pasti tidak bisa memaafkannya. Qian mulai mengejar Dezra. Ciel juga mengikuti di belakang Qian, masih cekikikan. Tidak peduli berapa lama dan gesit anggota badan Dezra, dia tidak bisa lebih cepat dari si kembar, yang sudah mulai melatih mana mereka. Jarak di antara mereka secara bertahap menyempit.
Dezra dengan putus asa bertanya-tanya, kemana perginya bajingan itu, Gargit? Gargit, Dezra memekik keras. Namun, pada saat itu, Gargit sedang meraung kemenangannya di atas troll yang jatuh, jadi dia tidak bisa mendengar panggilan Dezra. Jangan lari, tanya Qian. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Protes Dezra. Lalu kenapa kamu melarikan diri? Karena kamu ingin menggertakku. Kamu benar, saya bersedia, seru Qian. Mendengar jawaban ini, Dezra mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Mungkinkah dia mencoba melawan? Jika Qian sendirian, itu mungkin saja, tapi dia juga membawa Ciel. Selain itu, dengan tubuhnya yang penuh luka, dia pasti tidak bisa menang. Tapi Yujin mungkin bisa, kenang Dezra. Tapi di mana bajingan itu? Saat berlari kencang, Dezra tidak sengaja menginjak pelatuk hingga jebakan. Boom! Lantai di depan benar-benar runtuh ke bawah. Dengan teriakan kaget, Dezra melompat dari tanah. Bang-bang! Dezra baru saja berhasil melompati lubang dan mendarat di pantatnya di sisi lain. Sambil memegangi tulang ekornya yang sakit, Dezra terisak kesakitan. Itulah sebabnya aku menyuruhmu untuk tidak lari. Qian segera berhenti di depan jebakan yang tiba-tiba dan berteriak ke arahnya. Dezra terengah-engah, saat dia mencoba mengatur napas, sebelum akhirnya berlari sekali lagi. Saudara laki-laki, Ciel menangis saat dia menyusul. Qian melihat ke dalam jebakan sejenak. Itu sangat dalam sehingga dia bahkan tidak bisa melihat dasarnya. Selain itu, sisi lain dari jebakan itu sangat jauh. Qian ragu-ragu sejenak karena ragu-ragu. Haruskah dia kembali dan mencari jalan lain? Tepat ketika dia hendak berbalik, dia melihat ekspresi harapan di mata saudara perempuannya. Qian menggigit bibirnya dengan kuat. Dia tidak bisa lagi menunjukkan sisi dirinya yang memalukan. Iya, Qian melompati jebakan dengan teriakan. Mana yang mengalir melalui tubuhnya dengan mudah memungkinkannya untuk melompati jarak yang sangat jauh itu. Ciel, Anda harus melompat juga, saya akan menangkapmu. Iya. Dengan mata meyakinkan, Qian merentangkan tangannya lebar-lebar. Namun, Ciel hanya melompati jebakan dan mendarat di sampingnya di sisi lain tanpa membutuhkan bantuan Qian sama sekali. Si kembar memiliki pelajaran yang sama sejak mereka masih muda. Jika Qian bisa melakukannya, tentu saja Ciel juga bisa. Seperti yang diharapkan dari adik perempuanku. Setelah dengan canggung menurunkan tangannya yang terentang, Qian melanjutkan pengejarannya terhadap Dezra yang melarikan diri. Tapi si kembar dihentikan sebelum mereka terlalu jauh. Di depan mereka, Dezra juga berhenti. Itu adalah bos monster, bisik salah satu dari mereka. Pada akhir balapan sengit mereka, ketiganya benar-benar berhasil mencapai pusat labirin. Di ujung jalan mereka terbentang sebuah gua bawah tanah besar dengan dinding di semua sisi. Di tengah gua duduk monster, yang bahkan lebih besar dari troll. Kenapa kalian bertiga bersama? Duduk dengan punggung menempel di dinding, Yujin memiringkan kepalanya ke samping dan bertanya kepada para pendatang baru. Apa yang kamu lakukan di sini? Qian bertanya, tersentak dari keheranannya. Apa yang saya lakukan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku hanya duduk? Petik 2. Tapi kenapa di sini? Aku tertarik untuk melihat siapa yang akan datang lebih dulu, Yujin tertawa ketika dia memberikan jawaban ini. Matanya yang bulat dan lebar dipenuhi dengan permainan nakal.